Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Agus Triharjono, SHMM, selaku Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Jepara. Bapak Dr. Ade Subandi, selaku Ketua PGRI dan sekaligus Kepala SMK Negeri 3 Jepara. Dan tidak lupa adik-adik saya, siswa SMK Negeri 3 Jepara, jurusan produksi dan siaran program televisi yang telah menyupport, membackup kegiatan pelatihan GWE HUT PGRI Kabupaten Jepara tahun 2021 ini di studio SMK Negeri 3 Jepara. Mohon maaf sebelumnya tadi sudah disampaikan oleh moderator. Terima kasih moderator karena ada kendala teknis sehingga Bu Eryani tidak bisa memaparkan materi yang pertama, sehingga saya untuk mengisi yang berikutnya. Oke, langsung saja sesuai dengan jadwal Bapak Ibu semua, dan materi sudah saya taruh di classroom, yaitu pemanfaatan formulir atau Google Formulir. Nah, kita tentu paham, kita tentu sudah familiar dengan yang namanya Google Formulir bagi seorang guru. Saya yakin siapapun guru pasti pernah menggunakan. Ya, sebelum ada akun belajar.id pun kita pakai Gmail pribadi, semua pasti sudah menggunakan Google Formulir ini. Nah, apa sih Google Formulir? Keistimewaannya apa sih pakai akun belajar.id? Nah, Bapak Ibu semua, Google Formulir tentunya bisa digunakan untuk beberapa hal, ya. Yang pertama pasti untuk membuat kuis, ini jelas kita sering menggunakan itu. Kemudian membuat survei, membuat absen, kemudian bisa untuk pendaftaran PPDB dan banyak lagi kegunaan Google Formulir, ya. Namun pada kali ini, pada kesempatan siang hari ini, akan kami paparkan bagaimana cara membuat formulir yang nanti ada tambahan deskripsi. Nah, tentunya saat kita membuka Google Formulir, kita tentu pasti diarahkan ke Google Form. Nanti kita praktekkan ya Bapak Ibu. Yang pertama kita harus klik google.com. Nah, setelah muncul, kita klik titik 9 ini, ya, klik titik 9 ini, kemudian cari logo formulir, baik di bawah atau dimanapun tempatnya. Ini setiap komputer beda-beda Bapak Ibu, ya, setiap komputer beda-beda. Nah, setelah itu, ya, kita login. Ada beberapa cara Bapak Ibu untuk masuk di Google Form ini. Bisa seperti yang saya katakan tadi, atau yang kedua bisa lewat Drive. Seperti yang materi diajarkan Pak Jainal kemarin, ya. Kemudian kalau lewat Drive, Bapak Ibu semua klik Drive ini, kemudian klik tanda plus, pasti ada di sini. Kemudian klik tanda atau icon formulir. Nah, nanti akan kita diarahkan untuk membuat formulir baru. Nah, setelah kita membuat terbuka formulirnya, formnya, pasti nanti di atas ini judulnya kosong Bapak Ibu. Ya, judulnya ini kosong. Nah, langkahnya bagaimana? Yang pertama buat judul. Terserah Bapak Ibu semua ya. Bisa survei, bisa ulangan, bisa materi,
apapun jenisnya. Nah, kemudian buat jenis pertanyaan. Jangan lupa pertanyaan yang simpel yang bisa dimengerti kepada audien. Jangan ribet atau jangan memberatkan audien atau siswa. Kemudian pilihan jawaban kalau ini merupakan kuis. Kalau tidak dijadikan kuis, tidak usah. Lalu buat bagian, kemudian tulis judul bagian, ya nanti ada di sini. Ya. Berikutnya buat pertanyaan di bagian. Nah, lalu buat pilihan jawaban di bagian. Bila Bapak Ibu semua ingin membuat bagian itu lebih dari satu, ulangi langkah nomor 5 sampai 7. Nah, kemudian baru nanti kita kirim kepada audien atau peserta. Ya, inilah cara-cara kita membuat form dengan menampilkan bagian. Ya, Bapak Ibu semua biasanya sudah tahu bagaimana bagian, namun kalau kita lihat di preview atau saat kita menjawab itu berikutnya itu loh atau next. Namun kita kadang-kadang tidak tahu, kita habis dari membuat biodata atau biodata siswa, berikutnya itu ke pertanyaan 1 sampai 10, berikutnya ke pertanyaan 11 dan seterusnya. Sebenarnya itu bisa kita edit Bapak Ibu ke berikutnya itu atau next itu. Lanjut saja. Nah, di sini tadi ya, pada bagian tanpa judul ini yang pertama ya, kita pasti muncul bagian tanpa judul. Tempatnya adalah di sini Bapak Ibu. Di tanda sama dengan ya. Nah, kemudian kita kasih judulnya apa? Contoh seperti ini. Nah, terserah Bapak Ibu membuat judul apa sesuai dengan kriteria atau sub yang panjenengan Bapak Ibu semua keinginkan ya. Oke, berikutnya setelah kita membuat tadi, setelah kita membuat judul ini sudah ada deskripsinya atau judulnya, kemudian kita sudah membuat pertanyaannya. Nah, berikutnya di samping ini ada titik 3 ini Bapak Ibu. Nah, di sini ada titik 3, kita klik. Nah, kita klik titik 3 tersebut, kemudian buka bagian berdasarkan pilihan jawaban ini kita centang. Nah, sehingga nanti akan muncul Bapak Ibu. Setelah kita tadi sebelumnya kita sudah membuat opsi pertanyaan dan jawaban, ya kita klik titik 3 ini, ya kemudian akan muncullah opsi jawabannya. Nah, inilah yang nanti pertanyaan ini bila kita klik atau pertanyaan ini kita klik itu berbeda Bapak Ibu. Pertanyaan yang atas dan yang bawah itu jawabannya beda. Ya, oke nanti kita demokan. Nah, setelah itu Bapak Ibu, setelah kita menampilkan, kita pilih mana jawaban yang kita arahkan. Ya, sesuai Bapak Ibu kendaki. Tidak harus urut dari bagian 1, tidak harus urut ke bagian 2 atau dan seterusnya. Bisa dari biodata langsung ke bagian 7, bisa. Kalau Bapak Ibu semua membuat sampai 7 bagian. Nah, tergantung kita. Harus ingat ya Bapak Ibu, tidak boleh lupa saat membuat bagian tersebut. Nah, lanjut saja ya. Setelah itu, setelah selesai kita kirim. Ya. Ya, materi ini memang pendek Bapak Ibu ya. Terima kasih semua, selamat mencoba, dan ini akan saya demokan Bapak Ibu bagaimana caranya. Seperti yang saya katakan tadi ya, kita pertama klik google.com ya, seperti ini. Ya, otomatis akan muncul titik 9 ini Bapak Ibu. Nah, kita klik saja. Ini cara yang pertama ya Bapak Ibu. Formulir. Ini cara yang pertama. Ya, kemudian cara yang kedua tadi saya arahkan bisa lewat drive sama Bapak Ibu. Ya, kita klik tanda plus ini
kemudian kita klik formulir, ya, formulir kosong. Dari Drive atau dari Google pertama sama. Perbedaannya apa? Kalau dari yang google.com.9 ini nanti secara otomatis masuk ke Drive, tidak tersusun tempat foldernya. Dia hanya bertempat di Drive. Namun sekali lagi, kalau kita lewat Drive ini agak lebih rapi karena kemarin sudah diajarkan oleh Pak Yainal bagaimana membuat folder dan seterusnya. Nah, ya, ini Bapak Ibu kita mulai dari saya coba dari Drive, kita baru ya. Kemudian sebelumnya saya cari form saya folder saya dulu biar tersimpan di sini, tidak mencari lagi ya. Nah, saya klik baru ya. Kemudian formulir kosong. Oke. Nah, akan tampil seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, sebelum saya lanjutkan Bapak Ibu, ini ada perbedaan pengaturan kemarin dengan yang sekarang. Tampilan formulir berbeda sekarang tampilannya. Kalau dulu setelan ada di sini Bapak Ibu. Ya, tanda gerigi atau tanda gear ada di sini, namun sekarang berada di sini. Nah, ya. Ini adalah tanda add-on untuk menautkan aplikasi yang terintegrasi dengan Google. Kemudian ini print view ya, print view maaf untuk warna bisa kita kasih gambar dari komputer atau dari online ya. Kemudian kita pilih warnanya di sini bebas, gaya fontnya juga ada pilihannya Bapak Ibu. Nah, terserah. Namun untuk menyingkat waktu tidak usah saja kita dasar saja ya. Nah, di sini tempat pilihan gambar ya, warna itu ada di tanda kalau saat kita kecil, saat saya kecil itu tempat membuat cat air itu loh, tempat tataan cat air. Nah, di sini ya Bapak Ibu. Kemudian tanda mata ini adalah pratinjo atau print view. Ini kami sarankan sebelum kita kirim kepada audien atau siswa mohon untuk dicek. Ya, kita lihat sudah betul atau belum jenis pertanyaan tersebut. Nah, ini kegunaannya di situ. Bisa jalan enggak? Nah, bisa dijawab enggak? Nah, seperti itu ya Bapak Ibu pratinjo ini. Kemudian ini ando, ya. Kemudian ini redo, mengulang dan mengembalikan. Kemudian kita kirim. Saat mengirim, ya, membagikan link kepada siswa atau kepada audien, lewatnya kirim atau send ya Bapak Ibu. Kalau setelahnya masih bahasa Inggris adalah send, kita klik kirim saja, kemudian kita klik tanda link ini atau tanda rantai, kita klik. Kalau menginginkan diperpendek URL-nya, short URL, kita klik saja nanti akan diperpendek. Nah, itu menu-menu yang ada di atas. Kemudian ya, di sini masih ada titik 3 Bapak Ibu. Ini digunakan untuk membuat salinan ini bila Bapak Ibu mengendaki beberapa kali dengan judul yang hampir sama atau jenis pertanyaan yang hampir sama, kita buat salinan saja. Kemudian bila ingin membuang, kita bisa buang ke dalam sampah. Kemudian dapatkan link tadi yang sudah terisi tadi, kita bisa buat cetak. Dan yang terpenting ini Bapak Ibu, kita bisa menambahkan kolaborator karena kita memang harus menginginkan untuk kolaborasi. Artinya jangan ke siswa, usahakan ke teman kita sesama guru di satu sekolahan tersebut atau di satu komunitas, ya, sehingga form ini bisa dipakai oleh beberapa guru. Oke, langsung saja ya. Ini saya mulai dari yang pertama ya. Kita ketik pelatihan GWE. Nah, Bapak Ibu untuk judul di sini nanti otomatis kalau kita belum buat ini otomatis akan sama dengan ini bila kita ke sini ya. Nanti kita klik di sini akan sama. Nah, tidak usah disimpan ya Bapak Ibu. Apapun yang ada di Google itu tidak usah disimpan, otomatis akan tersimpan di Drive.
ya. Nah, kemudian yang pertama kita kasih nama ya, atau kalau saya pengen ke pelajaran, materi pelajaran. Nah, tidak harus survei ya Bapak Ibu, tidak harus kuis, tadi sudah saya katakan ya. Ini saya coba ke materi pelajaran. Nah, di sini karena saya mengajar mapel PJOK, saya coba 2 kelas ya. Kelas 1, kemudian yang kedua kelas 2. Nah, bila nanti siswa mengklik kelas 1, nanti jawabannya, materinya itu mengarah ke materi kelas 1. Jadi tidak akan tertukar. Ya. Anak-anak kita tidak akan tertukar. Nah, kalau memang kelas 6 itu memakai materi kelas 1 ya bisa, dia klik seperti ini bisa, tapi kan jelas tidak sesuai materinya. Otomatis dia akan berpindah ke kelas ini, kelasnya masing-masing. Kemudian yang kedua ini jangan lupa bisa dibuat wajib atau tidak. Kendalanya kalau tidak dibuat wajib, kadang tidak dijawab Bapak Ibu. Nah, permasalahannya di situ. Saya sarankan kalau pertanyaan yang krusial yang sekiranya berbobot diwajibkan saja. Nah, yang pertama sudah, kemudian untuk menyingkat waktu ini langsung saja ke bagian. Di sini ya Bapak Ibu tempatnya bagian. Sebelum saya lanjut ke bagian, di sini bisa ada menu ini, tanda plus ini untuk menambah pertanyaan di bawahnya. Ya. Kemudian impor pertanyaan ini bisa dari Google Doc atau Word atau Excel ya. Yang sudah bisa mempraktekkan itu. Kemudian judul, ini tambahkan judul di bawahnya. Kemudian ini kita bisa mengimpor atau menambahkan bentuk gambar, baik itu dari komputer atau dari online. Demikian pula di pertanyaan juga bisa menampilkan gambar. Nah, kemudian ini adalah menautkan atau menempelkan video ya dari YouTube. Oke, kita langsung ke bagian. Nah, di sini bagian 2 belum ada judul. Sekarang kita kasih judul materi kelas 1. Ini mohon maaf saya terbiasa pakai mouse lah, ini memegang mic sehingga tidak bisa yang satu ya Bapak Ibu. Materi kelas 1. Nah, jangan lupa dikasih pertanyaan atau dikasih opsinya, bisa itu jawaban singkat atau pilihan ganda atau isian. Kalau materi ya usahakan pilihan di sini adalah paragraf atau jawaban singkat. Namun akan saya demokan untuk gambar ya. Nah, karena saya notabene PJOK, saya akan mengambil gambar. Di sini ada beberapa jenis ya Bapak Ibu. Unggah ini dari komputer kita, device kita yang kita miliki ya. Kemudian kamera ini bisa otomatis langsung ya kita izinkan, ini kamera kita. Nah, nanti kita bisa capture seperti ini. Kemudian melalui URL ya, kemudian foto. Nah, foto ini kita bisa klik seperti ini. Foto yang ada di desktop kita tentunya. Kemudian dari Google Drive juga dan Google penelusuran. Nah, kita cari yang dari Google penelusuran bagi yang akses internetnya terjangkau ya. Nah, saya coba yang ini Bapak Ibu, nanti akan muncul. Nah, saya coba yang ini satu, yang berwarna-warni ya. Nah, saya coba, setelah kita klik kita sisipkan. Nah, otomatis nanti akan tertera di sini. Nah, untuk mengecilkan ya, ini bisa titik 3 ya. Ini untuk menata di sebelah kiri atau di tengah. Untuk mengecilkan ya Bapak Ibu, ini kita tarik saja pojoknya, ini kita perkecil ya. Kita perkecil, usahakan pakai mouse kalau tidak terbiasa pakai mouse keyboard yang ada di sini. Nah, ini Bapak Ibu kita kecilkan sehingga berbentuk kecil, menjadi kecil karena tadi tampilannya
besar. Nah, di sini pertanyaannya ya atau materinya ini namanya apa? Nah, ya. Dan digunakan untuk apa? Ini nama apa? Bola ini digunakan untuk apa? Karena kelas 1 ya Bapak Ibu. Oke, kemudian yang kedua ya, tambahkan opsi yang kedua, jawaban yang kedua bisa yang lain. Kalau tadi bola sepak. Maaf Bapak Tua, karena keterbatasan waktu kita, nanti bisa kita lanjutkan di grup kelas, di WhatsApp, atau kita nanti ada sesi tanya di classroom, karena keterbatasan waktu kita, bisa untuk diselesaikan sampai sini. Okay. Ya, sampai nggak terasa ya Bapak Ibu semua, memang kalau kita sudah praktek itu wah sampai tidak terasa ya. Jadi sekali lagi intinya dalam Google Form ini tidak terfokus kepada kuis ya Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu untuk mencoba berkolaborasi, bereksperimen di tempat tugasnya masing-masing kepada rekan kerja, kepada rekan sejawat, kemudian kepada siswa, dan bisa menghubungi kami para trainer yang ada di Jepara. Kurang lebihnya dari awal sampai akhir, apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator, silakan. Terima kasih ilmu yang disampaikan oleh Bapak Ahmad, Bapak Toha. Untuk selanjutnya, sesi tanya jawab, silakan kalau Bapak Ibu guru hebat yang ada di sini ingin bertanya secara live, bisa tekan raise hand. Kemudian kalau Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, bisa di kolom chat juga. Ada yang raise hand? Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak atau Ibu. Sebutkan nama, kemudian instansi, dan pertanyaan. Aris. Ya, silakan Pak Aris. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aris. Ya, untuk menambahi atau membuat timer waktu pada form ya, tentunya tadi sudah saya jelaskan kita menggunakan add-on Bapak Ibu ya, menggunakan add-on. Kita cari yang namanya limit timer. Di situ banyak sekali ya. Di sini banyak sekali jenis add-onnya. Nah, kita klik yang ini Bapak Ibu. Ya. Nah, setelah itu otomatis nanti kita akan diarahkan ke seperti ini. Ya.
Kalau memang sudah terinstall nanti akan seperti ini. Namun kalau belum terinstall ya, belum terinstall kita diarahkan untuk menginstal dulu. Nah, ya kemudian kita pilih ya data dan tem ini ya. Nah, tanggalnya berapa dan seterusnya ya. Setelah itu kita buat schedule ya, waktunya kapan, selesainya jam 2 katakanlah ya, 00. Nah, nah setelah itu eh, kita set Bapak Ibu. Jadi lewat add-on ya Bapak Aris ya, kita lewat add-on ya. Nah, kendalanya Bapak Ibu, formulir meter ini itu kadang ada yang berbayar, banyak yang berbayar ya. Untuk yang free agak jarang ya, jarang. Nah, kalau secara ekstrim ya, secara ekstrim untuk saya tidak bisa menjawab itu secara ekstrim. Ini secara ekstrim, tapi usahakan jangan dipakai. Kita klik jawaban ini Bapak Ibu, kemudian kita matikan menerima jawaban ini, siapapun sudah tidak akan bisa menjawab Bapak Ibu. Ya, berwarna merah ini sudah tidak akan bisa menerima menjawab. Ini secara ekstrim. Kalau Bapak kita sudah selesai, jam pelajarannya sudah selesai, kemudian kita matikan, bisa seperti ini. Nah, demikian Pak Aris, untuk demonya bisa nanti di lain waktu karena kita di grup itu tidak akan selesai di 3 hari ini ya Bapak Ibu. Bisa untuk nanti selamanya. Monggo, tuh yang lain masih ada pertanyaan? Ya, kalau memang tidak ada, sekali lagi ya saya mohon maaf. Oh, masih ada. Dari siapa? Pak Is Wah Yudi. Silakan Pak Is. Atau yang di chat. Ya silakan, silakan. Ya sudah masuk Pak. Silakan. Ya. Terima kasih. Dari Pak siapa tadi? Pak Iswati dari mana Pak? Oke, terima kasih Pak. Nah, pertanyaan yang bagus, ya, pertanyaan yang sangat bagus dan sering kita alami. Ya, mohon peserta yang lain bisa mendengarkan ya. Pertanyaannya bagaimana untuk mengoreksi jawaban uraian atau jawaban singkat secara otomatis atau ada trik-trik yang lain. Nah, pertanyaan ini sangat menarik dan sering ditanyakan setiap kita melakukan pelatihan. Yang namanya sistem, Mbak, yang namanya apa namanya? Alat komunikasi atau ini sebagai perangkat. Sistem itu membaca A besar ya A besar, Pak. A kecil A kecil. Kalau kita menjawab toha hurufnya kecil semua, dijawab toha huruf besar semua, jelas salah, Pak. Nah, itu tugas kita sebagai guru ya, sebagai guru harus benar-benar pandai di situ.
Artinya apa? Walaupun kita kasih jawaban, kita kasih kunci jawaban ya, kita kasih kunci jawaban. Nah, di situ nanti otomatis kita diharuskan untuk mengoreksi Bapak Ibu. Di jawaban ini ya, di jawaban ini nanti akan muncul ya, akan muncul beberapa pilihan ya, beberapa pilihan kita koreksi lah. Mosok menulis toha sudah betul disalahkan kan kasihan anak. Nah, itu trik-trik kita. Jadi usahakan kita mengoreksi jawaban siswa kita sebelum kita menerbitkan nilai. Walaupun di situ kita buat kuis secara otomatis. Ya, mungkin demikian Pak Aris jawabannya. Ya. Ya, 2 saja ya. Ini waktunya sudah mepet. Ya, nanti kalau memang ingin bertanya silakan di grup WA atau di classroom atau bisa japri, nanti akan kami jawab semampu saya. Ya, sekali lagi saya mohon maaf. Ini kita tidak menggurui ya Bapak Ibu, semua Bapak Ibu di seluruh Indonesia ini hebat semua. Kita belajar bareng-bareng. Ya, kita belajar bareng-bareng. Ya, salut buat Bapak Ibu semua. Ya. Karena tadi sudah saya tutup, tidak akan saya tutup. Wassalamualaikum lagi. Saya serahkan ke moderator. Terima kasih.